العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ini masuk 2 Sya'ban ya Pak ya. Nah, 2 Sya'ban di malam hari ini ya, enggak terasa ya Pak. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah di masjid kita ini ya. Kemudian kita bermajelis ilmu sambil menunggu masuknya waktu Isya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita, menjadi keistiqomahan insyaallah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita Pak masih di fikih salat ya, masih hal-hal yang terkait dengan salat. Sekarang kita masuk pembahasan terbaru yaitu mayubahu fis shalah. Apa saja yang dibolehkan bagi kita ketika sedang sholat. Jadi ada beberapa, mungkin agak banyak ini hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Pertama yang dibolehkan itu Pak, al-buka wa ta'awuh wal anin. Ya. Buka menangis artinya. Al-buka'u itu artinya menangis, kemudian aduh. Aduh itu ketika tidak terkendali, Pak, bukan bersengaja tiba-tiba karena refleks gitu ya. Nah, sakit dan sejenisnya, ta'awuh itu. Wal anin atau meringis atau suara kesakitan itu. Nah, itu bisa dibolehkan dalam sholat karena memang tidak terkendali. Makanya kita lihat beberapa penjelasan mengenai hal tersebut. Jadi boleh menangis atau ta'awuh, mengatakan aduh atau itu pas sholat itu karena sakit dan sejenisnya. Atau anin ya, kesedihan yang tidak terkendali kemudian mengeluarkan suara ya Pak ya. Baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sawaun akana zalika min khasyatillah, baik gara-gara takut, rasa takut kepada Allah taala, au kana liwairi zalika, atau selain itu ya, kata'awuh minal masaib ya, seperti berucap aduh atau karena musibah yang menimpa kita ya, sakit musibahnya ya Pak ya, atau baru terdengar, atau auja kepedihan, madama an ghalabatin, selama itu tidak disengaja ya Pak. Jadi bukan mengucapkan aduhnya itu sengaja beraduh gitu bukan, tapi tiba-tiba ada yang sesuatu yang sakit rasanya atau apa gitu Pak ya. Kemudian atau seseorang tiba-tiba menangis kemudian mengeluarkan suara tangisnya dalam sholat itu. Anin ya, aninun itu kayak jerit orang meringis, nangis gitu. Itu selama an-ghalabatin itu artinya dia enggak kuasa untuk menahannya. Ya Pak ya. Enggak kuasa menahannya. Dia berusaha menahan tapi akhirnya keluar suara itu. Itu berarti ya tidak masalah sama sekali. Bahaisu la yumkin daf'uhu, selama tidak memungkinkan untuk ditolak. Ya, enggak memungkinkan. Orang kalau perasaannya lagi misalnya Pak ya. Misalnya gara-gara ayat itu kan berarti karena khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, atau pas salat teringat sesuatu yang menyakitkan, atau pas ayatnya teringat dengan musibah yang menimpa diri kemudian menangis, meringis, ada suara yang dikeluarkan, itu dianggap tidak masalah karena dia tidak bisa mengendalikan. Bukan disengaja ya Pak ya. Kalau disengaja itu nanti bisa membatalkan sholat, dianggap berbicara. Ya.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla alaihim ayatul rahmani, kalau ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud, wa buqiyan. Buqiyan artinya adalah menangis, menangis. Ini mencakup orang yang sholat dan di luar sholat. Jadi kalau di luar sholat nangis, berarti di dalam sholat juga boleh menangis tersebut. Asalkan memang bukan karena sengaja, tapi nggak terkendali. Terkendali dari dirinya sendiri. Dari Abdullah bin Sikhir ya, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadrihi azirun ka'adzirul marjal minal bukai, ya, ada di dadanya Rasulullah itu Pak suara bergemuruh. Bergemuruh apa? Bergemuruh menahan tangis. Kalau orang nahan nangis itu kan biasanya ada yang ditahan di dadanya Pak ya. Nah, kayak gitulah yang dilihat oleh Abdullah Syikhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah nahan tangis, dadanya itu sampai ya kayak ada bergejolak di dalam dadanya itu Pak ya. Dan itu didengar oleh Abdullah bin Syikhir dari Rasulullah ketika sholatnya ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan disahihkannya. Nah, kemudian berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka nafina farisun yauma badrin, tidak ada pasukan penunggang kuda. Ya, kami tidak memiliki pasukan penunggang kuda, kata Ali, yauma badrin. Jadi di hari Badar itu enggak ada pasukan penunggang kuda, Pak. Itu pasukan bawah semua itu. Yang penunggang kuda cuma satu, Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad itu salah satu yang pasukan kuda. Yang lainnya enggak ada yang pakai kuda ya, hari Badar itu, enggak punya ya. Makanya kemenangan di Badar itu kemenangan besar itu. Karena melawan, pertama dari sisi perlengkapan kaum muslimin sebenarnya jauh di bawah standar, jumlahnya sedikit. Melawan pasukan Quraisy yang perlengkapannya banyak, orangnya juga banyak gitu. Tapi kan kemenangan Allah berikan. Nah, kemudian dia bercerita, ya, walaqad ra'aituna wa ma fina qaimun, ya, maka kami melihat, ya, tidak ada seorang pun di tengah-tengah kami yang berkiam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah tahta syajaratin, ya, yang sedang berada di bawah pohon, yusalli, beliau salat, wa yabki atta asbah, beliau menangis sampai subuh di hari Badar itu, ya, memohon kemenangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat sambil menangis di bawah pohon sampai subuh, Pak. Jadi kiam beliau semalaman itu. Semalaman berkiam memohon kemenangan untuk pasukan Badar. Beliau menangis salat di bawah pohon. Dilihat sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian dari hadis Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kematian, ya, wafatnya beliau, ya, ketika di sakit yang mengantarkan beliau wafat itu, sakit yang menyebabkan beliau meninggal, itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah ketika di hari sakit meninggalnya itu? Muru Abu Bakrin an yusalliya bin nasi. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah di hari-hari sakitnya Pak, sakit yang mengantarkan kepada kematian ya, sakit kematiannya beliau itu, sakit wafatnya beliau. Itu beliau mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nasi. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Ya. Aisyah mendengar. Kata Aisyah apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar itu laki-laki yang raqiq. Hatinya lemah lembut ya Rasulullah, gampang tersentuh gitu. La yamlik dam'ahu. Beliau tuh enggak bisa menguasai air matanya. Abu Bakar, kata Aisyah, itu rajulun raqiq. Raqiq itu artinya tipis, lembut. La yamlik dam'ahu, dia enggak bisa menguasai air matanya.
Wa innahu idza qara'al Qur'ana baka. Kalau Abu Bakar baca Al-Qur'an dia menangis. Jadi Aisyah jawab gitu. Jadi ketika diperintahkan Abu Bakar, kata Aisyah, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu gampang, hatinya lembut, orangnya gampang tersentuh. Kalau baca Al-Quran tuh langsung nangis gitu. Nanti beliau jadi imam, kalau Abu Bakar jadi imam, ya nangis terus kira-kira gitu. Alasannya Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan, wa ma qultu zalika, saya tidak mengatakan itu kepada Rasulullah illa karahiyatan, ya, agar kecuali karena enggak suka atau khawatir ayyata'assaman nasu bi Abi Bakar. Karena saya khawatir nanti manusia berdosa gara-gara Abu Bakar. Berdosa maksudnya gimana, Pak? Berdosa itu karena orang komentar nanti, kok yang ditunjuk Abu Bakar? Oh, kalau ngaji aja nangis gitu ya kira-kira. Enggak jelas suaranya. Dikhawatirkan oleh Aisyah nanti orang komen yang jelek-jelek di belakang gitu, Pak. Karena orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah ya Abu Bakar itu. Khawatirnya nanti orang komennya buruk-buruk gitu. Cuma kata Rasulullah tetap begitu. Muru Abu Bakrin falyusalli binnas, falyusalli binnas. Tetap suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, innakum sawahib Yusuf. Engkau ini kata Rasulullah kepada Aisyah sama kayak sawahib Yusuf itu istri gubernur Mesir yang menggoda Nabi Yusuf, ya. Kan ketika dia ketahuan bahwasanya yang bersalah dia diundang perempuan-perempuan banyak, orang banyak itu ibu wanita-wanita yang ada di Mesir, kemudian Yusuf disuruh keluar gitu. Kemudian mereka melukai tangan mereka ketika itu, Pak, ya. Nah, kan dia sebenarnya dia itu pengen dia mengundang itu tujuannya untuk menjamu mereka. Dia menjamu mereka undangannya, tapi tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada perempuan-perempuan Mesir itu, ya, kalau saya tergoda sama Yusuf itu ya harap dimaklumi kira-kira gitu. Yusuf itu gantengnya segitu kira-kira. Nah, dia pengen menutupi itu. Nah, Aisyah kata Rasulullah sama dengan itu. Kenapa? Karena dia mengusulkan agar jangan Abu Bakar jadi imam karena khawatir nanti orang berkata macam-macam tentang Abu Bakar gitu. Dia menutupi sesuatu dengan berkata sesuatu yang lainnya. Itu maksudnya innakunna sawahib Yusuf. Kalian ini para wanita seperti sawahib Yusuf kata Rasul. Ya, sahabat perempuan atau perempuan-perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf tersebut. Tapi yang menjadi dalil kita itu apa, Pak? Bahwasanya Rasulullah itu tetap memaksakan Abu Bakar yang menjadi imam walaupun tahu bahwasanya kalau Abu Bakar baca Al-Quran pasti nangis gitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya dibolehkan itu. Karena kalau seandainya nggak boleh, Rasulullah juga nggak akan membiarkan Abu Bakar menjadi imam. Gitu ya. Jadi Rasulullah walaupun sudah dikatakan oleh Aisyah Rasulullah begitu, tetap sampaikan Abu Bakar menjadi imam. Itu kan menjadi dalil juga nanti berikutnya bahwasanya akan menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar gitu. Ini menunjukkan kebolehannya. Nah, menunjukkan kebolehannya. Dalam suatu hari juga, Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu walaupun keras ya, Pak, tapi kalau baca Al-Qur'an beliau itu nangis juga, Pak. Ya, Umar dalam riwayat ketika sholat subuh suatu hari, kemudian dia membaca surat Yusuf sampai bagian ayat innama ashku basi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan basi, ya, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau menangis, Umar itu. Fasami'a nasyidahu, sampai kedengaran suara tangisnya itu. Jadi para jamaah di belakang Umar itu mendengar tangisan Umar. Jadi dalam sholat itu nggak ngaruh ya, Pak, ya. Sikap keras, sikap tegas itu bukan berarti nggak bisa nangis di dalam sholat itu. Abu Bakar walaupun lunak orangnya, Pak, ketika ada orang murtad, ada orang nggak mau bayar zakat, kan beliau sendiri. Kalau nggak ada yang mau maju memerangi mereka, saya perangi sendiri, kata Abu Bakar ketika itu. Umar juga gitu, di tengah kerasnya, tapi kalau membaca Al-Quran juga menangis gitu para sahabat itu, Pak, ya. Jadi kalau membaca Al-Quran mendapati makna yang menyentuh mereka atau bersentuhan dengan mereka, mereka itu akan menangis. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menangis dalam sholat itu dibolehkan. Umar terjadi pada beliau, Abu Bakar jelas, Rasulullah juga tadi seperti itu, ya. Nah,
Nah, Umar yang menangis, suaranya meninggi ketika menangis itu Pak, ketika sholat itu membantah pandangan sebagian orang yang mengatakan tangisan dalam sholat itu bisa membatalkan. Kan ada sebagian pandangan yang mengatakan bahwasanya menangis di dalam sholat itu dianggap membatalkan sholat. Kenapa? Karena tangisan itu dianggap satu huruf ya Pak. Hirfanun. Sama seperti kita bilang ya. Salah satu dalam mazhab Syafi'i itu kan kita pernah sampaikan sebelumnya, berdehem itu termasuk membatalkan ya Pak. Salah satu pandangan, kalau jumhur enggak mengatakan begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap dehem itu dehem yang tidak penting ya Pak, dehem yang enggak perlu itu dianggap satu kata. Satu kata bermakna ya Pak. Nah, kita pernah sampaikan maknanya apa ya, tergantung kita yang ngomong gitu. Kalau misalnya kita berdehem di belakang gara-gara imam panjang kan artinya apa Pak? Ya diam gitu. Panjang banget imam ini ya gitu. Ya itu maka ya sama, makanya mereka sebagian menganggap tangisan itu satu suara, satu makna ya Pak. Cuman makna yang tahu ya orangnya sendiri. Itu pandangan yang lemah. Kenapa? Karena Umar ya nangis dalam sholat itu. Ya, itu bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya tangisan itu membatalkan sholat. Berarti tangisan itu tidak membatalkan sholat ya Pak. Asalkan memang apa? Itu gara-gara dia memang nggak kuasa di dalam dirinya untuk melawan tangisan tersebut. Ya, kayak memaknai ayat dan sejenisnya. Itu Pak ya. Nah, itu yang pertama Pak yang dibolehkan dalam sholat, menangis. Ya. Kemudian ta'awuh, meringis dan ada suara yang dikeluarkan. Asalkan itu memang an-ghalabatin. An-ghalabatin itu artinya nggak sengaja melakukannya. Ya, nggak sengaja melakukannya. Memang nggak kuasa dirinya untuk menahan itu, Pak. Ya, nggak kuasa untuk menahan. Kemudian yang dibolehkan yang kedua, Pak, al-iltifatu indal hajah, melirik ketika memang dibutuhkan. Ya, melirik pada dasarnya kan nggak dibolehkan, Pak. Dianggap makruh dalam sholat itu. Dia ikhtilasun itu kayak sholat kita dicopet, Pak. Copet itu kan cepat, Pak. Kayak di mobil itu, kitanya di bis misalnya. Di bis tiba-tiba cuman senggolan dikit ya, dompet kita hilang gitu. Itu kan cepat gerakannya. Cepat dan tidak terasa, itu kan copet namanya Bu ya. Kalau masuk ke rumah itu namanya pencuri. Bedanya kan di situ dalam bahasa itu. Nah, sholat itu juga ikhtilas. Ikhtilas itu artinya sholat kita dicopet sama ikhtilas ya, talisu setan mencopet sholat kita tanpa kita sadari. Misalnya kita tiba-tiba sholat kemudian nggak sadar gitu ya. Karena pikiran lagi kemana-mana, tiba-tiba ngelirik ke kanan atau ke kiri atau kemana ya Pak ya. Itu ikhtilas sebenarnya, dicuri oleh setan. Pada dasarnya dimakruhkan. Cuman ada ketika dibutuhkan boleh kita melirik ke kiri dan ke kanan itu Pak. Ketika dibutuhkan. Pernah kita sampaikan riwayat Rasulullah yang suatu hari ini ya, yang suatu hari sibuk, kemudian Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar mundur lagi ke belakang ketika itu kan Rasulullah itu melirik itu. Abu Bakar yang melirik, dan Abu Bakar melirik itu diizinkan sama Rasulullah. Nah, ini juga diceritakan Pak dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu melirik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat, yaltafitu yaminan wa shimalan, beliau melirik ke kiri dan ke kanan, ini karena kebutuhannya Pak ya. Wala yalwu unuqahu khalfa dhahri, tapi yang jelas beliau tidak pernah memutar kepalanya ke belakang begini. Nah, kalau sudah melihat ke belakang itu enggak boleh lagi, lehernya enggak boleh ke belakang, berarti membelakangi kiblat. Masih sini masih dianggap badannya ke depan. Itu indah aja ketika memang dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Ada beberapa penjelasan mengenai hal itu Pak. Kan memang dibutuhkan. Dalam riwayat Abu Daud diceritakan Nabi SAW ja'ala yusalli, beliau salat wa huwa yaltafitu ila sya'ab, beliau melihat kepada orang-orang ketika itu. Dalam riwayat Abu Daud diceritakan, ya dahulu Rasulullah itu mengirim pasukan kuda ke sebuah negeri di malam hari untuk berjaga. Ya, berjaga, kemudian beliau melihat itu. Jadi beliau melihat keberangkatan mereka, melirik aja ya Pak. Melirik sebentar kemudian sholat lagi. Itu karena memang kebutuhan ketika itu.
Dari riwayat Anas bin Sirin juga mengatakan, aku melihat Anas bin Malik yatasharrafu li syai'in, beliau melihat ke atas untuk sesuatu. Jadi melihat ke atas. Lihat ke atas kan dimakruhkan sebenarnya, Pak, dalam salat, karena yang kita perintahkan melirik. Yang kita lihat pas salat itu kan sajadah, Pak. Ketika tahiyat itu yang kita lihat telunjuk itu, pernah kita bahas sebelumnya. Tapi pas salat yang kita lihat itu apa, Pak? Sajadahnya, dan jangan ditutupi matanya, Ibu ya. Dimakruh hukumnya ditutup mata itu, kecuali memang enggak bisa khusyuk kecuali dengan salat seperti itu. Jadi kalau seandainya dalam kondisi normal dengan kita tutup mata, khawatir kita akan memikirkan atau membayangkan Allah itu seperti sesuatu, atau kita membayangkan video alam indah misalnya, atau apa yang ada situ ayat-ayat Allahnya. Enggak, itu bukan khusyuk sebenarnya, Pak, tapi kita berada di luar salat. Khusyuk itu ya kita ngelihat pandangan itu adalah ke sajadah. Ketika tahiyat lihatnya ini, tahiyatnya itu tangan kita yang ini ya. Kan begitu salat itu. Nah, suatu hari Anas itu melihat yatasarraf ala syai', melihat sesuatu di atasnya, wa huwa fis shalah. Beliau sedang salat, apa ya. Nah, yanzur ilaihi, dilihat, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Fa in kana al-iltifatu li ghairi hajatin kuriha tanzihan. Kalau seandainya enggak ada kebutuhan, melirik kita, Pak, itu dimakruhkan, enggak sampai batal salatnya, cuma dimakruhkan ya. Kenapa? Karena menafikan kekhusyuan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita katakan tadi. Jadi melirik karena memang butuh itu dibolehkan. Tapi kalau enggak dibutuhkan hukumnya makruh, tapi bukan berarti batal salatnya, Pak. Karena dianggap itu salat kita dicopet sama setan. Ya, dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan begitu. Ya. Rasulullah, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang melirik di dalam salat. Kemudian dijawab sama Rasulullah, ikhtilasun. Itu ikhtilas, ya, dicopet gitu ya. Pencopetan ya. Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Setan itu mencopet salat kita, mengambil salat kita. Mengambil salat kita, merampok. Lebih cepatnya artinya ikhtilas itu mencopet ya, Pak ya. Copet itu kan cepat ya mengambilnya. Ya, cepat ambilannya. Kita juga kadang melirik itu tanpa sadar kadang-kadang. Tanpa ada kebutuhan. Ya, kalau kita lagi enggak khusyuk, Pak, kemudian tiba-tiba ngelirik gini, nah itu yang ikhtilas itu. Ikhtilas, dicopet salat kita sama setan. Tapi kalau karena memang kebutuhan dibolehkan, ada kebutuhan ya, Pak ya. Kebutuhan itu memang dibutuhkan untuk melirik. Kalau enggak ya jangan dilirik gitu ya. Khusyuk salatnya. Khusyuk salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ahmad hadis tadi, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dikatakan, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, iyyakum wal iltifat ya. Hati-hatilah, janganlah kalian melirik dalam salat, fa innahu la salata lil multafit. Tidak ada salat bagi orang yang multafit. Tidak ada salat artinya dimakruhkan di sini, Pak. Bukan berarti tidak sah sama sekali ya. Fa in ghalabtum fit tatawwu. Kalau seandainya kalian nggak bisa mengendalikan ya fit tatawwu saja, dalam salat sunnah saja. Fala taghlibanna fil faraid. Kalau dalam salat wajib jangan sampai kalah juga gitu. Jadi kalau mau melirik sampai kalah pun hendaknya itu kita kalah. Salat kita dicopet itu pas salat sunnah saja, Pak. Kalau dalam salat wajib ya jangan kira-kira gitu. Kalau bisa kita mempertahankan salat kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, iyyaka wal iltifat fis shalah, jangan melirik dalam salat, fa innal iltifat fis shalah halakah. Karena melirik dalam salat itu adalah kehancuran. Fa in kana la budda, kalau memang harus melirik, fa fit tatawwu la fil fardhah. Kalau memang harus melirik maka dalam salat sunnah saja, jangan dalam salat wajib. Nah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkannya. Ini juga menjadi dalil bagi sebagian orang yang membedakan melirik gitu ya. Ada yang mengatakan lirik itu seharusnya terjadi di salat sunnah saja, salat wajib jangan kalau memang butuh gitu. Nah, sebagian mengatakan ya sama saja, selama itu butuh wajib maupun sunnah dibolehkan. Kalau enggak hukumnya jadi makruh. Dalam hadis Al-Hadis Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amara Yahya, memerintahkan Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin, dengan 5 perintah. Ayyamal biha, untuk dikerjakannya, wa ya'mur bani Israila ayyamalu biha, kemudian memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya.
Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu turunnya ke Bani Israel, Pak. Rata-rata nabi-nabi itu ke Bani Israel, Pak. Nabi Yahya bin Zakaria itu dijadikan korban ya, dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel juga umatnya, makanya umat Bani Israel itu contoh teladan, contoh buruk bukan teladan ya bagi kita. Ya, contoh buruk. Banyak ayat itu begitu. Umatnya Nabi Musa juga Bani Israel. Nabi Isa umatnya kan aslinya Bani Israel juga. Banyak pelajaran. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat terkait dengan Bani Israel. Nah, Nabi Yahya diperintahkan 5 perkara, Pak. Salah satunya adalah innallaha amarakum bis shalah. Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Mereka memiliki sholat tersendiri. Ya, syariatnya ada sholat itu, Pak ya. Tapi berbeda tentunya dengan sholat kita. Fa idza shallaitum, kalau kalian sholat fala taltafitu. Kalau kalian sholat, kata Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel, maka jangan kalian melirik. Jadi melirik itu memang sejak awal tidak dibolehkan. Dalam syariatnya Bani Israel juga begitu yang dibawa oleh Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Fa innallaha yansib wajahahu liwajhi abdihi, karena Allah melihat ya, berhadapan dengan wajah hambanya fi sholatihi, dalam sholatnya malam yaltafit, selama dia tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Selama Allah ada, ketika kita sholat, Allah berada di hadapan kita. Kira-kira dalam hadis itu begitu. Nah, kemudian Allah tidak akan meninggalkan kita sampai kita ya melirik itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dari riwayat Abu Dzar, Nabi SAW mengatakan, la yazalullahu mukbilan alal abdi. Allah akan terus menghadap kepada hambanya. Wa huwa fi sholatihi, dalam sholatnya malam yaltafit, selama dia tidak melirik ke kiri atau ke kanan. Fa idzal tafata, kalau dia melirik, insarafa anhu, Allah tinggalkan dia. Berarti dia enggak sopan. Ya sama lah kayak kita ngobrol sama orang apa ya. Kita sholat itu kan bermunajat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak dibolehkan meludah ke depan. Rasulullah pernah seseorang jadi imam meludah ke depan, Rasulullah enggak boleh jadi imam setelah itu. Ya, enggak boleh jadi imam lagi. Itu meludah. Karena kenapa? Karena kita lagi bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melirik itu. Kita lagi ngobrol sama orang, kemudian kita ngobrolnya ngadap ke sana, itu kan enggak sopan, Pak. Kalau sesama manusia saja nggak sopan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Kita maknanya pemaknaannya ke situ. Nah, jadi melirik dalam sholat kalau dibutuhkan boleh, Pak ya. Kalau tidak dibutuhkan, dia menjadi makruh dan hendaknya dihindari. Kalaupun harus melirik, kata dalam hadis tadi kita lihat itu yang dalam sholat sunnah, dalam wajib ya kalau bisa aja. Jangan kita melakukan. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang ketiga yang dibolehkan bagi kita dalam sholat adalah qatlul hayya, membunuh ular, wal aqrab, kalajengking, wal zanabir. Zanabir itu kayak tawon, Pak. Tawon itu. Serangga yang berbisa lah. Dan sejenisnya, min kulli ma yadurru, semua yang memudaratkan. Wa in adda qatlaha ila amalin katsir, walaupun sampai kita membunuh itu butuh banyak gerakan. Aslinya sholat itu kan nggak boleh banyak gerakan, Pak. Gerakan cuman boleh gerakan sedikit. Tapi kalau gara-gara membunuh itu kita banyak gerakan, ya nggak ada masalah di situ, sholatnya tetap dilanjutkan. Jadi nggak usah diputus sholatnya, Pak ya. Nah, membunuh ular, membunuh kalajengking, Ibu ya. Kalajengking kalau mendekat jangan dibiarkan, Pak. Langsung ular juga. Kemudian zanabir itu kayak tawon itu, Pak. Sejenis selama memudaratkan kita, maka masuk hukumnya di situ. Walaupun akan menyebabkan gerakan yang banyak. Dasarnya apa? Dasarnya hadis ini, Pak, dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, dan hadisnya sahih ya, hasan sahih. Abu Hurairah menceritakan Nabi berkata, uqtulul al-aswadaini, bunuhlah al-aswadaini dalam salat. Apa al-aswadaini itu? Al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Dia kata Rasulullah, uqtulu al-aswadaini fis shalah, bunuhlah dua aswadaini, dua yang hitam dalam salat. Maksudnya dua yang hitam itu apa? Al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Kenapa? Karena membahayakan. Maka dikiaskan dengan semua yang berbahaya dalam sholat itu bisa dibunuh. Yang membahayakan, Pak ya. Kalau kita biarkan, ya membahayakan kita dalam sholat itu boleh gerakan itu. Karena nyawa lebih berharga ya. Allah menghargai nyawa itu.
hifdzun nafas ya, menjaga nyawa itu muqaddam ya Pak ya, dalam ibadah itu. Jadi yang ketiga itu. Jadi membunuh ular, kalajengking, serangga, tawon yang berbahaya itu dibolehkan tanpa kita perlu untuk mengulang sholat lagi. Jadi walaupun banyak gerakannya untuk memukul itu dianggap sholatnya tetap masih berada di dalam sholat. Jadi nggak putus sholatnya Pak ya, Bu. Kemudian yang berikutnya Bu, Pak ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat yang dibolehkan dalam sholat adalah al-masyu al-yasir lihajatin. Sedikit berjalan untuk kebutuhan. Jadi sedikit berjalan untuk kebutuhan. Ya. Bukan berjalan banyak ya Pak. Kalau berjalan banyak pada dasarnya nggak boleh kecuali untuk membunuh ular dan sejenisnya tadi itu. Tapi kalau kondisinya normal ya nggak boleh. Kalau sedikit dibutuhkan, dibolehkan untuk kebutuhan. Ya. Kalau dalam salah satu mazhab ya, mazhab Syafi'i, dalam satu mazhab Syafi'i itu kan 3 kali gerakan garu atau apa, itu dasarnya nggak ada sebenarnya Pak ya. Intinya gerakannya jangan terlalu banyak lah, nggak dibatasi berapapun ya, gerakan itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait." Ya. Dalam riwayat Aisyah itu ceritakan Rasulullah salat di rumah, wal babu alaihi mughlaq, kemudian pintu rumah ditutup, faji'tu, kemudian aku datang, fastahtahtu, kata Aisyah. Kemudian aku minta dibukakan. Di Rasulullah. Dalam riwayat itu Rasulullah sholatnya menghadap ke pintu itu ya Pak ya. Ini pintu. Rasulullah sholat di situ. Nah, samping itu Pak. Dekat dari pintu itu. Aisyah datang kemudian minta dibukakan pintu. Famasya, kemudian Rasulullah berjalan sedikit jalan itu Pak. Fafatahali, kemudian beliau membukakan pintu bagiku. Summa raja'a ila musallahu, kemudian beliau melanjutkan sholatnya lagi di tempat sholatnya tadi. Ya, wa wasaftu anna hadzal bab wa wasafat anal baba fil qiblah. Beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pintunya itu ada di arah kiblat. Jadi beliau bergerak itu Pak. Salat, Aisyah meminta dibukakan pintu ya Bu ya. Kemudian beliau berjalan dan membukakan pintu itu. Ya, asalkan jihadnya di arah kiblat dan gerakannya enggak banyak. Berarti kan dekat dari pintu itu. Kalau seandainya dari sini ya jangan berjalan ke sana. Kalau dekat pintu itu Pak, itu memungkinkan untuk dibuka. Dan itu ada riwayatnya. Dan riwayatnya sahih ya. Nah, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan dihasankannya. Dihasankan menjadi dalil bagi kita. Berarti hal itu berarti dibolehkan ya Bu. Intinya sebenarnya gerakan itu ketika kita bergerak orang menganggap kita masih dalam sholat. Jadi kalau saya lihat misalnya Bapak berjalan di situ, sholat kemudian bukain pintu itu ya Pak ya. Asalkan memang gerakan itu kalau saya lihat masih seperti gerakan sholat, dalam artian masih saya anggap itu kayak orang sholat gitu ya. Itu berarti masih. Tapi kalau seandainya gerakannya sudah gerakan kayak orang di luar sholat, kalau kita ngelihatnya itu udah kita nggak nyangka dia sholat gitu, berarti itu nggak boleh sama sekali. Nah, menjadi standarnya itu. Karena standarnya nggak dijelaskan berapa jarak langkahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 gerakan langkah. Cuman 3 gerakan langkah itu nggak ada dalilnya secara sharih mengatakan itu. Makanya sebagian mengatakan itu balik kepada kebiasaan. Kebiasaan itu artinya apa? Ketika saya melihat seseorang bergerak, saya melihatnya itu dia masih kayak orang sholat, berarti masih. Gitu. Tapi kalau seandainya dia bergerak itu gerakan itu udah gerakan di luar sholat sepertinya, bukan kayak orang sholat lagi, berarti udah membatalkan. Itu Pak ya. Itu menjadi standarnya itu. Jadi Rasulullah minta dibukakan, beliau berjalan dan membukakan pintu Pak. Nah, dan pintunya berada di kiblat. Ya. Artinya apa? Wajah beliau itu masih menghadap ke kiblat. Kalau seandainya di belakang kiblat itu enggak boleh lagi, Pak. Kalau udah membalik badan begini itu enggak. Berarti dia sudah syarat kiblatnya sudah enggak memenuhi lagi sehingga enggak dibolehkan. Nah, tapi kalau seandainya mukanya masih ke depan begini, arahnya masih ke kiblat, kemudian berjalan sedikit ke depan masih di kiblat arahnya, mukanya itu masih ke arah kiblat ya, Pak. Itu berarti dibolehkan. Tapi kalau sudah memalingkan begini berputar ke belakang itu ya nggak boleh sama sekali karena dia sudah dianggap keluar dari sholat. Nah, sudah keluar dari sholat. Ini juga didukung ya Pak ya dengan riwayat lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu hari ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat fa idza staftaha insanul baba ya suatu hari beliau sedang salat kemudian seseorang datang meminta dibukakan pintu.
fatahal baba maka nafil kiblah, maka beliau membukakan pintu selama pintu itu ada di arah kiblatnya. Au an yaminihi atau bagian kanan. Kalau bagian kanan kan bisa bergeser ke kanan, Pak. Tapi muka tetap menghadap ke kiblat. Au an yasarihi atau berada di kirinya masih bisa dikejar asalkan muka itu ke kiblat ya, Pak. Kemudian wala yastadbir al-kiblah dan tidak membelakangi kiblat. Karena kalau sudah membelakangi kiblat berarti tidak memenuhi rukun syarat untuk menghadap kiblat. Kan salat harus menghadap ke kiblat. Ketika dia memalingkan wajah ke belakang berarti enggak. Tapi selama bagian kiri bagian kanan bisa muka masih ke depan, maka itu masih memungkinkan, Pak ya, masih memungkinkan. Itu yang dibolehkan, ya. Jadi dibolehkan. Ada riwayat lainnya, Pak, dari Azraq bin Qais, ya. Suatu hari Abu Barzah al-Aslami itu sholat di Ahwaz, ya, di pinggiran sungai. Kemudian dia itu sambil memegangi kendali kudanya. Karena kenapa? Karena nggak ada tempat mengikat kuda ketika itu. Nggak ada tempat mengikat kuda di pinggir sungai itu. Kemudian dia sholat itu sambil memegangi tali kudanya itu, Pak, panggilnya. Kemudian salah seorang orang Khawarij, orang Khawarij itu sekarang yang kayak ISIS itu, Pak. Kemudian dia komentar, Allahumma akhdi hadzal syekh, ya. Ya Allah, hinakanlah syekh ini. Kaifa yusolli, gimana dia kok sholat kayak gitu, sholat sambil megangin tali kuda, gitu. Padahal ketika itu alasannya apa, Pak? Ya, kalau seandainya nggak dipegangin tali kuda itu, nggak diikat, kuda itu akan lari, kemungkinan besar itu akan lari. Sedangkan dia berada di Ahwas ketika itu. Ahwas itu daerah Irak. Dia harus berangkat ke Madinah, mau kayak apa, mau jalan kaki ke Madinah atau gimana kan nggak memungkinkan. Harus pakai kuda tersebut. Maka dia menjaga kudanya dengan cara seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Abu Barzah ketika mendengar orang Khawarij tadi berkata begitu, qad sami'tu maqalakum. Aku mendengar ucapanmu tadi, kata Abu Barzah. Ghazautu ma'a Rasulillahi, aku berperang bersama Rasulullah 6 kali, atau 7 kali, atau 8 kali. Fasyahidtu, aku menyaksikan amrohu, bagaimana perkaranya Rasulullah, wa taisirahu, dan bagaimana beliau memudahkan urusan. Fakana ruju'i ma'adabati, ya, kembalinya aku dengan binatang kendaraanku ini, dengan kudaku ini, ahwanu alayya, ya, lebih mudah bagiku mintar kiha daripada membiarkannya tidak diikat, ya. Fatanza ila ma'lafiha fayashaqu alaiha, kemudian dia akan pergi, kemudian saya malah kesusahan. Jadi kalau nggak dipegangi oleh sahabat tadi, Pak, pertama kudanya bisa lari, kemudian dia harus balik dari Ahwas ke Madinah, itu kan jauh sekali, Pak. Dari Irak ke Madinah, masa kalau nggak ada kudanya nggak mungkin kan. Makanya dia melakukan itu, ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya dibolehkan gerakan-gerakan tertentu, ya, selama gerakan itu memang dibutuhkan, ya, dalam sholat kita, Pak. Nah, sedangkan kalau gerakan yang banyak dalam sholat, ya, dalam sholat wajib terutama, itu bisa membatalkan. Misalnya sholat, kemudian jalan kiri, kemudian jalan lagi kanan, ya, Pak. Balik depan, belakang, kemudian nggak ada kebutuhan sama sekali. Pokoknya gerakan, atau orang gerak-gerak terus nggak jelas, Pak, ya. Nah, gini sholat, Pak, baru gini terus, ya. Nah, itu malah membatalkan itu, karena tidak menghargai sholat sama tidak sah. Ya, hilangnya kekhusyuan di situ di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, Pak, ya, kita lihat, ya, kayaknya bentar lagi waktu masuk, ya, Pak. Hamlus sabi wa ta'alluquhu bil musalli, ya. Memikul atau membawa anak kecil, ya. Kemudian, ya, menggendongnya di dalam sholat. Ini agak panjang pembahasannya, Pak. Kalau sampai sini ada yang mau dipertanyakan, Pak? Terkait dengan pembahasan kita tadi, ya, kita baru sampai di bagian keempat, ya. Tadi yang pertama dibolehkan dalam sholat itu adalah al-buka wa ta'awuh wal anin, menangis atau ada suara ketika menangis itu, asalkan memang tidak sengaja melakukannya, Pak, ya. Enggak kuasa untuk menahan itu. Kemudian dibolehkan juga melirik dalam sholat ketika memang dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, ya, tiba-tiba kita melirik, maka itu dianggap sebuah kemakruhan, sholat kita dicopet sama setan. Nah, dalam hadis begitu. Kemudian ketiga yang dibolehkan tadi adalah membunuh ular
kemudian kalajengking, serangga, dan sejenisnya. Selama itu memudaratkan, Pak, berarti dia boleh dibunuh walaupun akan membuat gerakan yang banyak. Itu ya. Jangan membahayakan diri kita dengan alasan jangan disamakan dengan film ya, Pak ya. Film misalnya khusuk sholatnya kemudian nggak diganggu apapun, itu nggak mungkin. Terjadi kita didatangi ular dan sejenisnya itu. Maka jaga diri kita. Kemudian al-masyu al-yasir lil hajah. Kita bergerak sedikit untuk kebutuhan. Ya. Kita bergerak sedikit untuk kebutuhan. Kalau gerakan banyak itu bisa membatalkan sholat. Sholat zikir karena memang dibutuhkan, tidak ada masalah sama sekali. Itu Pak yang kita bahas karena sudah azan juga. Kemudian masih banyak hal-hal yang dibolehkan dalam sholat sebenarnya. Ini sekitar berapa ini yang dibolehkan dalam sholat itu? Ada sekitar 13 perkara yang dibolehkan di dalam sholat. Nanti pembahasan selanjutnya kita masuk di pembahasan bolehnya menggendong anak atau anaknya bergelayutan di orang yang sholat tersebut. Nanti seperti apa gambarannya kita lihat di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.